Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aks Omar. Nah, video kali ini kita akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di laptopnya Bang Omar gitu ya. Teman-teman, buat yang baru tahu channel saya ya, tentunya perlu paham ya channelnya tentang apa nih gitu. Channelnya tentang bisnis properti dan juga buat teman-teman yang mau mengembangkan bisnis propertinya sehingga menjadi lebih baik gitu ya. Oke, di video kali ini saya banyak banget nih pertanyaan yang masuk di ini jatuhnya apa ya? Jatuhnya kayak semacam story-nya si YouTube ya. Karena saya bikin pertanyaan nih. eh, Hashtag ya, tanya Omar punya pertanyaan sekitar dunia marketing properti. Nah, saya kasih tanya di situ. Ternyata subhanallah, alhamdulillah banyak banget yang bertanya, dan ini menunjukkan bahwa kontennya Bang Omar ini dibutuhkan sama teman-teman ya. Alhamdulillah, senang, happy gitu ya. Dan I'm ready to answer your question. Saya siap menjawab pertanyaan dari teman-teman ya seputar dunia properti dan seputar bisnis ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja kita menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Di sini ada berapa ini? Wah, udah lumayan lah ya. Oke. Pertanyaan pertama ini dari 4 days ago. Semuanya 4 days ago ya. Yang terlama dulu. Oke deh. Dari Brother Rahmat Halim ya. Bagaimana cara menjadi leader yang baik di dalam agensi? Cara menjadi leader yang baik di dalam agensi properti. Nah, kalau bicara leadership ya, ini sebenarnya sih bukan hanya di agensi properti gitu ya, tapi juga di bisnis yang lain gitu ya, di bidang yang lain ya, itu memang harus ada yang namanya leadership. Nah, cuman sekarang kan pertanyaannya adalah leadership di dalam agensi properti. Ini saya kurang lengkap sebenarnya. Ini maksudnya menjadi leader yang baik di satu kumpulan agensi atau mungkin maksudnya gini kali. Maksudnya adalah dia punya agensi kemudian pengen jadi leader. Ini tolong dikonfirmasi ya Mas Rahmat Halim ya, nanti mungkin kalau bisa direspon lagi nanti silakan aja dijawab di komen gitu ya. Nah, tapi yang saya tangkap adalah bagaimana menjadi leader yang baik ketika kita punya sebuah agensi properti. Memang ada sebuah apa ya? Sebuah metafora gitu ya yang pernah saya lupa ya waktu itu siapa yang mengatakan ya bahwa mengelola sales itu, mengelola para agent gitu ya, mengelola para broker, para sales property itu ibarat mengelola sekelompok ya maaf nih ya itu anjing gitu ya. Artinya dalam arti ini bukannya buruk gitu ya, maksudnya ketika mereka mencoba untuk mengatur sekelompok anjing gitu ya, itu yang terjadi adalah mereka kesulitan karena ketika mau diatur tuh rata-rata yang ini ngegonggong, yang ini ngegonggong. Kalau nggak salah waktu itu dia cerita tentang buku yang judulnya itu Sales Doc. Sales Doc itu artinya ya itu tadi. Ketika kita harus mengatur agent A, agent B, agent C itu ya, itu kita seperti apa ya, mengelola orang-orang yang punya kemauan sendiri gitu ya. Karena memang nature-nya atau alamiahnya orang-orang yang bekerja di bidang sales itu mereka punya kebebasan dan mereka ibaratnya apa ya, semua mau gue lah, gue pengen melakukan apa ya ini gue gitu ya, terserah lo mau hire gue atau enggak, anytime gue mau keluar juga bisa, anytime gue mau buka bisnis gue sendiri juga bisa gitu ya. Nah itu mungkin ya pertanyaan Mas Rahmat Halim ya. Nah di sini memang perlu seni sebenarnya, perlu seni dan perlu pengalaman juga dan juga perlu kebijaksanaan dalam hal ini gitu ya. Artinya ya kalau saya sih ada satu role tertentu ya ketika kita membangun sebuah tim atau kita mengelola satu tim, kata kuncinya tuh ada di rules of game. Ya ini penting banget ya, sebelum kita berbicara yang lain-lainnya kita punya aturan main dulu yang disepakati oleh semua peserta yang ikut di dalam kelompok tersebut gitu ya. Di dalam hal ini kan dalam agensi tersebut dibuat satu aturan main ya, gimana cara jualan, gimana cara menghandle, berapa share-nya, berapa komisinya, kemudian ketika dia melakukan A apa yang nanti dia dapatkan, kalau melakukan B juga apa akibatnya. Itu semua dilakukan kesepakatan dulu ya.
Karena kalau nggak begitu nanti semeraut. Nah itu yang nanti membuat kita akan kesulitan untuk memimpin sebuah tim di agency. Jadi itu rules of game yang pertama. Terus yang kedua, ya jelas aturan mainnya tadi. Maksudnya jelas hierarkinya, siapa leadernya, mereka sebagai apa, tugas dan kewajibannya apa aja. Nah itu yang akhirnya nanti membuat kita jadi mudah kalau kita mau menegur, atau kita mau meluruskan, atau kita mau mengembangkan, itu kita ada ukuran-ukurannya. Gitu ya, itu satu poin. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Fauzan Muhammad. Brother Fauzan Muhammad bertanya tentang lebih baik follow up konsumen lewat chat WA atau langsung telepon, Pak Omar. Ini sebenarnya udah pernah saya jawab ya, sudah pernah saya buat videonya juga gitu ya, mohon maaf. Habis makan tadi. Jadi kalau saya sih follow up itu Indonesia ini kebanyakan sih pasti lewat chat dulu ya. Karena kan market itu kan juga mereka gradual ya. Kalau memang hot banget pasti mereka telepon langsung. Tapi biasanya kan mereka takut-takut lah. Karena kita juga mungkin pertemuan awal ya, belum kenal banget gitu ya. Masuk melalui chat di sosial media, kemudian berpindah ke chat WA dari marketplace ya. Itu kalau kayak di OLX kita bisa tanya jawab tuh. Nah, kita bawa lagi ke mereka ke WhatsApp untuk kita ngobrol di WhatsApp, atau di email, mereka ngisi form email, ada nomor teleponnya, terus kita hubungi melalui WhatsApp. Ya. Jadi itu sebenarnya sebuah proses ya. Kalau dibilang lebih baik mana, sebenarnya sih itu sebuah proses. Kalau kita bisa direct langsung menelpon itu lebih baik, tapi kan itu juga sangat sedikit lah kalau saya bilang saya untuk saat ini gitu ya. Lebih banyak mereka pasti chat dulu. Ada satu conversation awal atau percakapan di awal. Setelah mereka merasa yakin baru nanti akan ada yang namanya pembicaraan melalui telepon. Nah, kalau saya ada satu strategi begini. Kalau kita misalkan udah follow up WA, sudah bolak-balik ngobrol gitu ya di chat gitu ya, tapi tak kunjung misalkan ada hasil atau apa, nggak apa-apa, sekali-sekali kita telepon, kita call ya. Supaya apa? Supaya ya pertama untuk meningkatkan trust ya, kedua juga kita jadi bisa agak sedikit memberikan masukan gitu ya, memberikan keyakinan kepada si konsumennya ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang lebih baik sih kalau menurut saya, tapi justru saling melengkapi gitu, Mas Fauzan Ahmad. Kemudian yang berikutnya, apa benar kalau rumah sebentar, ini dari Brother Idam Pratama Putra. Apa benar kalau rumah subsidi itu untuk luas tanahnya beda dengan sertifikat? Maksudnya gini, luas di sertifikat itu 10 kali 18 meter, tapi kenyataannya 10 kali 15 meter. Nah, kalau hal ini sih sebenarnya lebih mengarah kepada kepercayaan ya. Dalam artian kepercayaan ini bagaimana si developernya itu bonafit nggak ya? Pertama bonafit, terus yang berikutnya berpengalaman nggak gitu. Karena kadang-kadang gini, ketika mengukur tanah itu kalau nggak punya pengalaman dan juga tidak memahami proses di lapangan, itu bisa ada terjadi tambah kurang gitu loh. Agak geser dikit, atau seperti misalkan ya tadi tuh disebutkan 10 kali 18 tapi ternyata jadi 10 kali 15. Nah, ini memang perlu ketelitian dari teman-teman sendiri gitu ya. Ini bisa banget terjadi. Nah, cuman tidak semua sih. Apa benar semua rumah subsidi itu terjadi kayak begitu? Sebenarnya nggak hanya rumah subsidi aja, rumah biasa pun ini bisa terjadi gitu ya. Saya kemarin sempat ngobrol dengan beberapa teman developer ya, itu ada kejadian ketika diukur sama si pemilik rumahnya gitu loh, yang beli unitnya gitu ya. Nah, itu tidak cocok antara sertifikat dengan yang ada di lapangan. Nah, akhirnya solusinya apa? Solusinya akhirnya dilakukan beberapa penyesuaian sehingga akhirnya ketemu tuh dia punya luasan gitu ya. Jadi itu bisa terjadi nggak hanya di rumah subsidi atau FLPP, tapi juga bisa di perumahan yang lain. Nah, itu ketelitian dari teman-teman yang membeli gitu ya. Kemudian ini dari Al-Kafi ya, Brother Al-Kafi. Saya jual perumahan biasanya lewat FB Ads, Marketplace, OLX.
tapi masih sulit cari pelanggan. Ada syarat Pak, ada saran Pak. Ya ini kembali lagi ya, dalam menjual properti itu satu hal yang ada yang bilang gampang, tapi ada yang bilang juga ya seperti ini ya, kondisinya sangat-sangat menantang sebenarnya gitu ya. Saya sendiri melihatnya gini. Kalau teman-teman nonton di beberapa video saya, kalau nggak salah sih ada yang di live juga tuh, yang video live saya ya. Mungkin nanti saya kasih linknya di atas ya. Jadi kita perlu melakukan itu namanya market fitting. Market fitting itu apa? Supaya kita nanti dalam menjual itu kita punya gambaran. Saya mau jual ke siapa? Ya ini yang penting sebelum ngiklan. Ya supaya nanti kita punya arahan mau ngiklan di mana, terus seperti apa bahasanya gitu ya. Sehingga ya nanti dia benar-benar tertarget, apalagi tadi bicara Facebook Ads ya. Facebook Ads itu kan dia tuh sangat-sangat melihat audiens yang nanti terkena oleh iklannya. Dari sisi audiens, targetingnya gitu ya. Terus kepada siapanya kita akan mengiklankan produk properti kita. Nah itu sangat penting ya. Sebagai contoh, misalkan saya mau jual di sekitaran Serpong misalkan. Nah yang perlu saya lakukan adalah saya meriset. Kalau saya jualan rumah di sekitaran Serpong, harganya 400 jutaan. Nah ini penting dong ada harganya gitu ya. Harganya 400 jutaan. Berarti kan yang beli itu orang middle management lah gitu ya. Manager lah atau apalah gitu ya. Nah ini kita buat gambaran tuh. Oh berarti yang beli kalau di Serpong berarti orang-orang yang kerja di mall Ion Mall gitu ya. Ion Mall Serpong. Orang-orang yang kerja di perbankan yang ada di Serpong. Terus apalagi orang yang kerja di developernya Serpong juga bisa gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan sehingga nanti ada arahan bagaimana kita membuat iklannya, bagaimana nanti kita juga mentargeting si konsumennya. Jadi teman-teman perlu tahu dulu, gue mau jualan ke siapa. Kalau nggak begitu, nanti kita akan susah mengukurnya. Dan teman-teman harus mengukur terus, day by day ya, setiap hari gitu. Dilihat iklannya tuh ngefek nggak gitu ya. Ketika pasang, misalkan contoh di marketplace. Di marketplace itu kan kebanyakan teman-teman mau makainya kan gratisan ya. Kalau menurut saya sih era gratisan itu udah lewat. Jadi better teman-teman invest di feature ya, di iklan-iklan berbayar. Tapi dengan cara itu tadi dicek setiap hari. Berapa yang view, berapa yang kontak. Terus juga modelnya seperti apa orang-orang yang kontak itu. Nah, teman-teman perlu melakukan pengukuran setiap hari. Nah, itu ada di training saya nanti tanggal 30 November. Teman-teman yang pengen ikutan boleh, nanti linknya ada di video di bawah ini di deskripsi gitu ya. Kita akan bahas itu. Ya, bagaimana nanti setiap hari, setiap minggu, setiap bulan teman-teman mencek apa saja sih yang perlu kita improve dari iklan kita, dari promosi kita, seperti itu, marketing kita. Oke, next adalah Samha Property dari Samha Property. Ini kayaknya anggota grup ya, di grup ya. Mengkoordinir marketing freelance. Itu tadi nih sama mirip yang tadi pertanyaannya brother siapa tadi, brother Rahmat ya, Rahmat Alim ya. Jadi mengkoordinir marketing freelance. Nah kalau marketing freelance ini kan sama nih, ini orang bebas nih, bodoh amat dia mau jual ya terserah dia juga. Kalau nggak mau jualan juga terserah dia juga gitu. Ini challenge nih, mengarrange orang-orang seperti ini. Nah keywordnya apa sih supaya kita mau membuat mereka jualan? Ya tentunya kita perlu membuat sebuah skema strategi supaya mereka punya ikatan sama kita ya. Kita sering-sering ngumpul ya kan sama mereka, sering diajak gathering, diajak ngobrol. Terus juga kita support konten, kita support copywritingnya, kita support juga mungkin kita kasih gimmick kalau dia bisa closing 2 unit dalam 1 bulan ada hadiah-hadiah gitu ya. Jadi ikatan-ikatan emosional yang membuat si freelance ini nanti dia mau berjuang bareng sama kita gitu loh. Karena memang ini kan supaya bareng-bareng juga gitu. Jadi kita juga jangan sampai berpikiran tuh hanya untung buat kita aja gitu. Tapi kita mikirin juga bagaimana para freelance ini juga mereka bisa maju bareng-bareng sama kita. Nah kalau itu sudah ada, nanti akan jauh lebih mudah kita berkomunikasi dengan mereka. Next ada Mbak Isma
Andanis. Untuk pemula yang ingin jadi agen properti, lebih baik properti syariah atau konvensional ya, yang mudah dipahami dan dipelajari, keuntungannya sama atau tidak. Wah, ini pertanyaannya pertama pertanyaan berat, kedua juga ini sebenarnya sih bicara marketingnya itu sama aja mau kita syariah atau konvensional. Nah, cuman di sini kalau ditanya pemula mau mulai di mana, kalau menurut saya sih itu pilihannya si Mbak Isma ini nanti, ya, karena nanti kan terkait dengan idealisme itu. Ada orang-orang yang memang mereka nggak mau jualan secara konvensional dengan bank yang ada gitu ya, karena ada ribanya di situ. Tapi ada juga yang idealismenya itu ya yang penting gue bisa jualan dulu gitu ya, seperti itu. Nah, nanti pilihannya Mbak Isma sih. Nah, tapi saya cuma bisa ngasih gambaran gini, kalau jualan properti syariah, si Mbak Isma ini kata kuncinya adalah harus mengerti dulu produknya itu, ya, maksudnya secara produk, secara transaksi seperti apa, kemudian juga bagaimana pendekatannya ke konsumennya, edukasinya seperti apa gitu ya, meyakinkan mereka bahwa kalau tidak menggunakan bank itu seperti apa, kalau misalkan nanti ada masalah seperti apa, itu perlu dipahami produk knowledge benar-benar gitu ya, seperti itu. Lalu kalau untuk yang konvensional ya tentu level of knowledge-nya juga berbeda gitu ya. Artinya maksudnya pengetahuan lebih mendalamnya itu lebih ke bagaimana nanti bertransaksi dengan perbankan ya, persyaratan-persyaratan, kemudian juga bagaimana kita nanti mengkomunikasikan itu ke perbankan, ke developer dan juga ke konsumennya sehingga nanti terjadi kecocokan sehingga bisa terjadi deal gitu. Nah, itu sebenarnya sih pilihan kalau Mbak mau di properti syariah caranya seperti itu. Kalau di properti konvensional ya pendekatannya seperti itu. Kalau cara jualannya, kalau mana lebih gampangnya, ya dua-duanya sama-sama di dunia marketing. Tinggal bagaimana Mbak menjadi marketer yang baik aja, gitu ya. Seperti itu. Kemudian, bagaimana cara jualan properti? Kemarin saya dapat masukan ya dari coach ya. Tadinya saya kalau ngejawab kayak gini tuh gampang aja, ya udah kalau mau jualan properti jualan aja gitu ya. Nah, karena properti ini agak berbeda ya. Properti ini butuh endurance ya. Ini ibarat lari itu kita bukan lari sprint, tapi kita tuh larinya tuh lari maraton, lari jangka panjang ya. Oleh karena itu butuh yang namanya clarity dulu, butuh kejelasan dulu. Anda masuk ke dunia properti ini mau gimana? Mau sebagai freelance kah? Atau mau memang serius di situ? Nah, kalau mau serius, kalaupun mau jadi freelance sekalipun, kita juga mesti punya namanya clarity. Gue masuk ke properti, artinya gue mau menghasilkan sesuatu dari properti, ya kan? Gue punya target, misalkan gue bisa closing 1-2 unit, dapat 20-30 juta gitu ya, dari apa yang itu. Nah, itu butuh yang namanya satu goals. Kita punya target gitu ya, supaya nanti ketika bergerak, ketika ada masalah, ada hambatan, kita tetap bergerak karena kita punya goals, gitu ya. Nah, cara jualan propertinya ya di channelnya Bang Omar banyak, tinggal ditonton aja, gitu ya. Terakhir ada dari Garda Solution. Ini gue nggak tahu namanya siapa nih. Nanti boleh ya sebutin namanya. Garda Solution ini bagaimana memulai proyek di masa pandemi. Nah, kalau bagaimana memulai proyek di masa pandemi? Kalau saya bilang, kalau untuk memulai satu proyek, kata kuncinya ada di riset. Jadi teman-teman nggak ujuk-ujuk bikin proyek gitu loh. Nah, di riset itu maksudnya apa? Ya kita harus paham dulu kondisi marketnya di situ seperti apa, ya kan, di situ banyaknya industrinya apa. Itu satu poin. Nah, di sisi lain ya kita juga berbicara tentang bagaimana nanti gitu ya, bagaimana nanti visibility study-nya, ya, harga jualnya berapa, harga dasar tanahnya berapa, itu juga kita perlu melakukan visibility study atau studi kelayakan, sehingga nanti ketika mulai kita tahu kita akan jualan ke siapa gitu ya. Jadi sebenarnya pandemi ini yang menghambat sih sebenarnya lebih kepada interaksi dan gerak kita gitu. Tapi secara market, kalau saya bilang kalau mau dimulai aja. Cuman mungkin dengan beberapa strategi yang taktis gitu ya.
Ya, kan teman-teman tahu juga saya pernah bikin video tentang bagaimana Summarecon Bogor mereka bisa sold out justru di saat pandemi seperti ini. Walaupun kita nggak tahu tuh sold outnya bener pure sold out atau strategi dia seperti apa, tapi yang utama dia bisa sold out gitu ya. Nah, itu tentunya dia menerapkan strategi-strategi tertentu, ya seperti itu. Tinggal tonton aja nanti video saya kasih linknya juga. Kayak gitu. Oke, teman-teman, saya kira ini menarik sebenarnya. Saya pengen menyediakan waktu untuk teman-teman kita tanya jawab seperti ini. Boleh dengan nanti bertanya seperti ini di komen atau di tempat lain gitu ya. Boleh juga nanti misalkan kalau saya mengadain live gitu ya. Nah, untuk YouTube ini sendiri saya belum tahu nih kapan waktu yang tepat, tapi kalau teman-teman mau di Instagram, itu saya setiap hari Jumat ada saya live di Instagram setiap Jumat malam gitu ya. Nah, kebetulan Jumat ini tuh nanti saya ada bersama Coach Pri ya. Ini business coach ya, world class business coach yang materinya akan keren banget karena kita bicarain tentang profesi agent, tapi kita tidak hanya sebatas menjadi pedagang alias penjual properti, tapi kita akan buka nanti beberapa step, itu kalau nggak salah 4 step ya, 4 step bagaimana nanti menjadi entrepreneur walaupun Anda sebagai agent properti. Menarik kan? Nah, kalau menarik, follow aja IG-nya, saya kasih link juga di sini. Nanti kita ikutin live-nya. Dan buat teman-teman yang pengen serius, ini tanggal 30 November nih, saya mau ngadain nih. Saya kayaknya mungkin ini yang terakhir nih di tahun 2020 ya, atau mungkin terakhir saya ngadain karena saya mau fokus di bisnis saya tahun 2021. Karena untuk saat ini aja saya udah ada 1 2 3 4 5 ada 6 project yang mau jalan ya di dunia marketing properti. Jadi saya mau fokus, makanya mungkin tanggal 30 ini mungkin yang terakhir ya gitu ya. Mungkin nanti kalau saya agak-agak pengen bikin lagi, mungkin kita bikin lagi gitu ya. Tapi kayaknya sih sementara saya mau fokus dulu di 6 project ini untuk bisa membuktikan kepada teman-teman bahwa apa yang saya ajarkan ini benar-benar works. Dan daftar aja di omarclass.com/superagent. Seperti itu. Oke? Nah, buat yang belum subscribe, rugi banget kalau nggak subscribe ya. Karena will be fulfill you. Ya, kita akan berikan konten-konten yang keren-keren kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.